Warisan kelam. Hidup Ranu hancur dalam hitungan bulan. Dulu, dia pengusaha mebel sukses. Showroomnya ramai, mobil mewah, rumah megah, tapi semuanya berubah. Setelah sahabat dekatnya sendiri Bram menipunya habis-habisan. Proyek fiktif, cek kosong, semua investasi lenyap sekejap. Tak hanya hartanya yang hilang, istri dan anak semata wayangnya, Dimas, juga pergi meninggalkannya. Di usia 41 tahun, Ranu kini terdampar di sebuah kontrakan sempit. Sendirian, terpuruk, hidup tanpa arah, tanpa harapan. Sampai suatu siang, saat duduk melamun di sudut ruangan pengap itu, ponsel tuanya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Ranu hampir saja mengabaikannya. Tapi entah kenapa, jarinya tergerak menjawab. "Halo, Ranu di sini." Suaranya lelah. Di ujung sana, terdengar suara pria, terdengar formal, tenang. "Selamat siang, Pak Ranu. Saya Tony, notaris dari kantor hukum Suryatama. Mohon maaf mengganggu. Saya ingin menyampaikan informasi mengenai warisan keluarga Anda." Ranu mengerutkan kening. "Warisan?" Ia hampir tertawa. "Warisan? Anda salah orang, Pak. Saya bahkan sudah kehilangan segalanya." Suara getir keluar tanpa bisa ditahan. Namun Tony tetap tenang. "Kami baru menemukan dokumen hak waris atas nama Anda. Setelah wafatnya seorang kerabat jauh Anda, Bapak R. Wiratma. Warisan itu turun ke ahli waris terakhir yang tercatat dan itu adalah Anda, Pak Ranu." Ranu terdiam. Nama itu asing. Ia bahkan tak ingat pernah punya kerabat bernama R. Wiratma. Namun sebelum ia sempat bertanya, Tony menambahkan seolah sudah terbiasa menghadapi keraguan seperti ini. "Dalam proses penelusuran ahli waris, kami membuka arsip keluarga lama yang tersimpan di Kelurahan Karangjati. Dalam salah satu dokumen data keluarga, ada catatan kontak. Nomor ponsel Anda tercantum sebagai kontak keluarga yang terakhir diketahui. Sewaktu dulu pernah mengurus dokumen administrasi desa." Ranu mengingat samar. Ya, beberapa tahun lalu, ia memang pernah membantu ayahnya mengurus surat tanah leluhur di Karangjati. Mungkin saat itulah nomornya tercatat. Tony melanjutkan, "Warisan ini berupa sebuah rumah keluarga, terletak di desa Karangjati." Ada jeda di suara Tony. Lalu ia menambahkan, "Rumah itu memiliki reputasi yang cukup unik, tapi secara hukum, kini milik Anda sepenuhnya." Ranu menarik napas. "Warisan, rumah tua, di tengah hidup yang nyaris gelap." Kata itu bagai seberkas cahaya kecil. "Mungkin ini kesempatan terakhir. Setidaknya, aku bisa punya tempat tinggal." Dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Baik, saya akan datang besok." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Ranu merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin bangkit. Ia belum tahu bahwa perjalanan esok akan menyeretnya ke dalam sebuah kutukan yang telah mengintai keluarganya selama puluhan tahun. Rumah tua yang terlupakan. Hari berikutnya, Ranu naik bus kecil menuju desa Karangjati. Perjalanan panjang dan berdebu itu membuat pikirannya berkelana. Rumah warisan, kata notaris. Tapi Ranu tak tahu apa yang menunggu di sana. Sesampainya di desa, suasananya berbeda dari kota. Udara dingin, jalanan berkerikil, dan sunyi. Penduduk desa memandang Ranu dengan mata yang penuh tanda tanya. Ketika Ranu sampai di ujung jalan, berdirilah sebuah rumah tua. Bangunannya besar, tapi tampak terbengkalai. Gerbang besi berkarat tertutup sulur tanaman merambat. Rumput liar tumbuh subur menutupi jalan setapak menuju halaman. Ranu menarik napas panjang, lalu membuka gerbang dengan suara berderit. Suasana sunyi itu semakin terasa menyesakkan. Saat melangkah melewati pintu kayu ukiran yang berat, udara dingin menyambutnya. Debu beterbangan, dan bau lembab menyelimuti setiap sudut ruangan. Hari-hari pertama dihabiskan Ranu untuk membersihkan rumah itu. Papan-papan berderit di setiap langkahnya. Lambat laun, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Penduduk desa sering berbisik di belakangnya. Rumah itu sudah lama kosong. Penyewa terakhir kabur di malam hari dan tak pernah kembali. Keluarga Wiratma dulu dikenal sebagai penjaga rahasia desa. Katanya ada ruang tersembunyi yang tak boleh dibuka. Ranu mengangkat bahu, menganggap itu cuma cerita kosong. Tapi di dalam hatinya, rasa penasaran mulai tumbuh. Saat malam tiba, suara-suara samar, seperti bisikan dan langkah. Kaki menggema di lorong-lorong gelap rumah itu. Ranu sering terbangun karena rasa dingin menusuk sampai ke tulang. Tapi satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Ini adalah harapan terakhirnya. Misteri Gudang Tua.
Hari-hari berlalu, Ranu mulai menata hidup di rumah tua warisan itu. Namun tiap malam, suara berat duk, duk, duk membangunkannya. Sumbernya selalu dari arah belakang rumah. Siang hari, ia menelusuri bagian yang belum ia jelajahi, sebuah gudang tua di luar. Nyaris tertutup semak. Di pintunya tertera tulisan pudar, gudang. Di sebuah laci tua di ruang tengah, Ranu menemukan kunci besi berkarat. Saat menggenggamnya, udara di sekeliling terasa dingin. Dengan senter di tangan, ia membuka pintu gudang. Suara engsel tua berderit. Bau tanah lembab menusuk hidung. Di tengah tumpukan perabot lama, ia melihat sebuah peti kayu besar. Dari dalamnya terdengar samar suara duk. Dengan napas tertahan, Ranu membuka peti. Suara itu berhenti. Di dalam, hanya ada sebuah buku tua bersampul kulit. Catatan R. Wiratma untuk keturunanku, anakku. Jika kau membaca ini, berarti kutukan itu masih hidup. Jangan lanjutkan. Jangan pernah membuka bilik Mangir, apalagi jangan bersekutu dengannya. Mangir dulunya roh pelindung desa ini. Karena darah ditumpahkan demi kekayaan, kini ia roh pesugihan. Di bilik bawah tanah ada 2 mangkuk. 1 perunggu, berisi batu hitam. 1 tembaga kosong. Setiap kali merasa iri sekecil apapun, kau harus memindahkan 1 batu ke mangkuk tembaga. Jika lupa, Mangir akan menagih nyawa orang yang membuatmu iri. Bila seluruh batu di perunggu habis, pemuja menjadi batu hitam berikutnya. Aku memulai saat jumlah batu ada 202 dan ayahku adalah batu ke-202. Aku berhasil mengakhiri perjanjian dengan Mangir. Lalu kuperintahkan seluruh keluarga meninggalkan rumah ini, agar kosong, agar tak ada keturunan kita yang tergoda oleh bisikan Mangir. Rumah ini bukan tempat tinggal, rumah ini penjara bagi Mangir. Jangan pernah kembali, jangan pernah tinggal di sini, jangan pernah membuka bilik itu. Ampuni aku, R. Wiratma. Ranu menutup buku itu perlahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Batu hitam, kutukan, bilik rahasia. Kakek buyutnya telah menjadi batu ke-202. Kata-kata jangan pernah membuka bilik itu terngiang di kepala. Namun, sebuah bisikan gelap mulai menyusup. Mangir adalah roh pesugihan, bisa memberi kekayaan. Di usianya 41, Ranu bangkrut, hidup sebatang kara. Bayangan kekayaan terasa seperti satu-satunya harapan. Mungkin ini jalanku untuk bangkit. Tapi, bagaimana jika aku bernasib sama seperti kakek buyut? Perang batin makin keras. Akal sehat berteriak agar menjauhi kutukan itu. Namun bayangan kembali hidup terhormat terus menggerogoti pikirannya. Di sudut hatinya yang paling gelap, Ranu tahu, ia di ujung jurang, dan mungkin ia siap melompat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di benaknya hanya satu pikiran, bagaimana caranya menemukan dan membuka bilik Mangir. Warisan yang tak pernah diucapkan. Rumah itu makin terasa sunyi. Di tangannya, Ranu menggenggam erat catatan kulit tua milik R. Wiratma. Kutukan ini tak boleh diteruskan. Jangan membukanya kembali. Kata-kata sang kakek masih menggetarkan pikirannya. Pelan-pelan, potongan-potongan ingatan lama pun muncul, sesuatu yang dulu sempat terkubur. Beberapa tahun silam, waktu itu Ranu masih hidup nyaman. Belum bangkrut, belum kehilangan keluarganya. Suatu hari, ayahnya Pak Surya menerima surat dari kantor notaris. Ranu masih ingat hari itu. Ayahnya tampak murung setelah membaca surat itu. Ada apa? Ya, tanya Ranu. Ayahnya hanya berkata singkat, ada urusan warisan lama, tanah di Karangjati. Nama itu tak berarti apa-apa bagi Ranu saat itu. Beberapa hari kemudian, ayahnya mengajak Ranu menemaninya ke kantor notaris di Karangjati. Di sana, notaris menjelaskan, ini soal tanah atas nama R. Wiratma almarhum ayah Anda. Dokumen lama ini perlu diperbarui. Kami butuh verifikasi ahli waris. Pak Surya mengangguk berat. Di formulir yang disodorkan notaris, ada bagian daftar ahli waris dan kontak. Karena sudah merasa renta dan tidak sehat, Pak Surya dengan setengah enggan menuliskan nama Ranu Surya Putra, hubungan anak, nomor telepon 0812345678. Kalau aku tiada, anakku yang akan mengurus. Gumam Pak Surya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ranu memperhatikan semua itu, tapi tak terlalu peduli. Saat di perjalanan pulang, ia sempat bertanya, ya, siapa R.
Wiratma, ayahnya terdiam cukup lama. Itu, kakekmu. Kok aku nggak pernah dengar cerita tentang beliau? Pak Surya menghela napas berat. Karena ada hal-hal yang lebih baik jangan kau tahu. Ranu ingin bertanya lebih jauh, namun ayahnya mengalihkan pembicaraan. Sejak itu, Topi Karangjati dan Wiratma tak pernah muncul lagi di rumah mereka. Kini, di rumah tua warisan ini, sambil membaca catatan kakeknya, semua ingatan itu mengapung kembali. Jadi, waktu itu ayah tahu, ayah ingin melindungiku dari kutukan ini. Ranu baru menyadari, panggilan notaris beberapa waktu lalu bukan sekadar kebetulan. Data nomor HP-nya tersimpan di arsip lama berkat isian ayahnya dulu. Ketika Pak Surya wafat, proses warisan pun dibuka ulang, dan notaris yang kini menangani perkara itu, Tony, menemukan nama dan nomor HP Ranu di berkas lama. Aku yang terakhir. Takdir membawa aku kembali ke sini. Darah Ranu berdesir. Matahari di luar perlahan meredup. Di benaknya, suara samar sang kakek seakan berbisik. Kau bisa memilih. Nak, jangan ulangi kesalahan kami. Namun dalam lubuk hatinya, sebuah rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Langkah berikutnya, tinggal di tangannya. Hari-hari berlalu, Ranu makin gelisah. Setiap malam suara duk-duk samar terdengar dari belakang rumah. Di dapur, buku tua kakeknya tergeletak. Di dalamnya jelas tertulis, jangan pernah membuka bilik mangir. Namun rasa penasaran makin besar. Kalau mangir bisa memberiku kekayaan, aku bisa bangkit. Suatu sore, membersihkan loteng, Ranu menemukan buku lusuh kecil. Catatan tua milik Pak Badrun, tukang kebun lama. Beliau mungkin dulu memang tidur di loteng yang diubah jadi kamar semasa. Kerja di rumah ini, Ranu membuka buku itu dan ada tulisan. Aku pernah mengintip. Tuan Wiratma membuka bilik. Ia bawa lilin merah. Baca mantra dari gulungan. Kunci pusaka disimpan di laci meja ruang tengah. Kunci, mantra. Jadi memang ada caranya. Malam itu Ranu membuka laci meja, di balik kain lusuh. Ia temukan kunci besi kecil berbalut kain merah. Pak Badrun benar. Namun di catatan kakek, tak ada mantra. Ia terus mencari, di gudang, di balik buku-buku tua. Ia menemukan gulungan kertas kuno, untuk peluluh pintu bilik mangir. Sepertinya seseorang pernah menyembunyikannya. Mungkin kakeknya ingin membuang, atau lupa. Godaan makin kuat, siang itu. Ia kembali ke gudang. Di sudut ruangan, di balik rak kayu tua, ia melihat lantai kayu yang tampak ganjil. Papan-papan itu tak terpasang rapat. Di antaranya, celah gelap menganga. Dengan susah payah, ia menggeser rak. Papan lantai pun ia congkel. Di baliknya, sebuah pintu tua besi berukir simbol aneh tersimpan rapat. Di atasnya, terukir dalam aksara Jawa kuno, mangir. Dingin merambat ke ujung jarinya saat ia menyentuh gagang pintu. Malam itu, ia bersiap. Lilin merah, kunci pusaka, mantra. Ranu berpikir setidaknya dia harus tahu misteri bilik mangir. Sampai di gudang udara makin berat. Pintu besi bertuliskan mangir. Terlihat di bawah kakinya, lilin merah dinyalakan, dengan tangan gemetar Ranu, memasukkan kunci ke pintu besi. Setelah itu Ranu membaca mantra, aku membuka jalan bagi mangir, agar kekayaan mengalir. Dengan batu sebagai saksi, biarlah perjanjian dimulai, udara bergetar, pintu berdiri terbuka, bilik mangir, ruangan batu tua di bawah tanah, di tengah, mangkuk perunggu berisi batu hitam, mangkuk tembaga kosong, di sekeliling, terukir, jumlahmu adalah pengikat, jangan biarkan habis. Patung arca tua berjaga di sudut, mata kosong. Keesokan harinya, pesanan besar mebel online datang, uang mengalir. Namun saat melihat postingan pengusaha mebel sukses, rasa iri menusuk. Beberapa jam kemudian, baru ia ingat. Setiap rasa iri, harus memindahkan satu batu. Panik, ia berlari ke bilik, dengan gemetar, memindahkan satu batu ke mangkuk tembaga. Satu batu, harga yang murah. Namun suara gelap berbisik, kau sudah memulai, tak ada jalan kembali. Batu hitam mulai habis. Bulan demi bulan berlalu. Sejak membuka bilik mangir, hidup Ranu berubah drastis. Pesanan mebel online terus mengalir. Kontrak besar datang tanpa ia kejar. Uang masuk deras. Dalam waktu singkat, rumah tua direnovasi. Mobil mewah terparkir di garasi. Ia bahkan diundang ke komunitas pengusaha kota. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa ia buang. Bayangan bilik mangir. Tumpukan batu hitam. Setiap rasa iri muncul sekecil apapun ia harus memindahkan batu. Dan rasa iri,
sulit dikendalikan. Awalnya, ia disiplin. Setiap malam ia membaca ulang gulungan, mantra pembuka yang ia temukan di balik buku-buku tua di gudang. Di ujung gulungan, ada tulisan samar. Bila iri menghampirimu, ucapkan, aku mengakui rasa hitamku. Kuserahkan satu batu untuk Mangir, agar nyawa tak berpindah, hanya batu penawar. Petunjuk mantra itu bukan dari catatan kakeknya. Dia menemukan tata cara ritual dari gulungan yang ditemukannya, lengkap dengan cara membuka bilik dan mantra ritual. Dengan mantra itu, setiap kali rasa iri menyeruak, Ranu segera menuju bilik, menyalakan lilin merah, memindahkan batu, membisikkan mantra penawar. Namun lama-lama, rasa paranoid makin besar. Bagaimana kalau aku lupa? Bagaimana kalau aku tak sadar sedang iri? Ia jadi jarang keluar rumah, menutup akun media sosial, menghindari pertemuan. 3 tahun berlalu, hidup Ranu makin gemerlap namun makin sepi. Di bilik, jumlah batu perunggu makin menipis. Dari awal 202, kini tinggal 9 batu. Setiap kali ia memindahkan batu, hatinya makin berat. Kalau semua batu habis, aku yang jadi batu berikutnya. Suatu malam, dalam kecemasan yang memuncak, Ranu mendatangi Mbah Rekso, sesepuh desa. Di rumah tua di pinggir desa, ia diterima bersama Pak Diran. Dengan suara gemetar, Ranu bertanya, benarkah kalau aku lupa, Mangir akan mengambil tumbal? Mbah Rekso mengangguk berat. Batu-batu itu pengikat. Bila semua habis, atau bila kau lupa, Mangir bebas memilih tumbal. Pak Diran menimpali, keluargamu dulu penjaga bilik itu. Mereka tinggalkan rumah ini untuk memutus rantai itu. Kau yang membukanya kembali. Kau pula yang harus menanggung akibatnya. Saat hendak pamit, Ranu memberanikan diri bertanya, adakah cara memutus kutukan ini? Mbah Rekso terdiam lama. Akhirnya ia berkata lirih, ada satu orang yang mungkin tahu. Nyi Gandring, dukun sepuh yang dulu pernah membantu kakekmu, menyelamatkan sisa keturunan keluargamu agar tidak terkena amukan Mangir karena kakekmu kan melanjutkan ritual Mangir yang dilakukan kakek buyutmu. Tapi ingat, ia membenci Mangir. Ia takkan membantu kalau kau belum rela melepaskan semua ini. Mantra pelepas Nyi Gandring. Di tengah kabut pagi, Ranu berjalan sendirian menembus hutan Karangjati. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia tahu Nyi Gandring masih hidup. Seorang dukun sepuh yang dulu pernah membantu keluarganya. Nyi Gandring, sosok yang menurut Mbah Rekso, adalah satu-satunya yang tahu cara memutus ikatan Mangir. Jalan setapak kecil itu sepi. Di ujungnya, berdiri sebuah pondok tua terbalut sulur tanaman. Di depan pintu kayu berukir, Ranu mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Suara tua terdengar dari dalam. Pergilah, aku tahu siapa kau. Aku tak membantu pewaris Mangir. Dengan suara bergetar, Ranu berseru. Aku tak ingin melanjutkan pesugihan. Aku ingin menghentikannya. Pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan tua berselendang hitam berdiri di ambang. Matanya tajam menembus dada Ranu. Kau mirip dengan Wiratma, gumamnya. Dulu aku yang membantu kakekmu. Nyaris terlambat, ia mempersilakan Ranu masuk. Di dalam pondok, udara dingin dan remang. Tahukah kau, kenapa keluargamu dulu meninggalkan rumah itu? Karena aku memaksa mereka pergi. Kakek buyutmu lelaki rakus itu menjadi batu ke-202. Kau tahu artinya? Ia menyerahkan dirinya setelah terjebak keputusasaan. Suara Nyi Gandring mengeras. Mangir tak hanya menunggu kau lupa. Ia akan meracuni pikiranmu. Ia akan mengirim mimpi buruk. Ia akan membuatmu hancur. Agar kau menyerahkan dirimu sendiri. Kakekmu, Wiratma, hampir menjadi batu ke-203. Untung ia sadar. Ia memohon padaku. Bersama, kami lakukan ritual pelepas. Dan aku memaksanya membawa keluarga pergi. Rumah itu harus kosong. Tak boleh ada yang tergoda lagi. Air mata menitik di pipi Ranu. Aku, gelap mata. Aku ingin memutus semuanya. Nyi Gandring membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya,
selembar daun lontar tua. Ini mantra pelepas yang kami tulis bersama kakekmu. Tapi ingat, ritual ini bukan tanpa harga. Kau harus melepaskan semua kekayaan yang kau peroleh lewat Mangir. Dan Mangir akan melawan. Ia akan membuatmu ragu, akan membuatmu ingin menyerah. Itulah saat paling berbahaya. Ia menyerahkan daun lontar itu. Baca ini, hanya saat tinggal 2 batu. Mantra itu berbunyi, dengan ini aku lepaskan ikatan hitam. Dengan ini kuhapus jejak serakah. Dengan ini kuikat Mangir kembali ke ruangnya. Hanya batu, bukan jiwa, yang menjadi gantinya. Dan satu hal lagi, dengar baik-baik, Nyi Gandring menambahkan, banyak yang gagal, bukan karena lupa, tapi karena putus asa. Saat kau merasa semua sia-sia, itulah celah Mangir. Dia ingin kau menyerahkan jiwamu sukarela. Dia ingin kau berkata, aku tak tahan lagi. Jangan pernah beri dia itu. Ranu mengangguk perlahan. Aku akan mencoba. Aku tak ingin mewariskan kutukan ini. Dalam perjalanan pulang, kata-kata Nyi Gandring terus terngiang. Hati-hati, Mangir akan membuatmu putus asa. Bukan lupa, tapi menyerah itu yang paling dia tunggu. Dengan tekad yang rapuh namun membara, Ranu bersumpah. Saat tinggal 2 batu aku akan bebaskan diriku. Aku tak akan menyerah pada Mangir. Jerat Manggir dan penyesalan Ranu. Hari-hari berjalan lambat. Sejak pertemuannya dengan Nyi Gandring, Ranu hidup dalam ketakutan. Sisa batu tinggal ke-9. Setiap rasa iri sekecil apapun, ia paksakan memindahkan batu sambil membaca mantra pelindung dari Nyi Gandring. Tanpa itu, kata Nyi Gandring, Mangir bisa langsung mengikat jiwa. Namun rasa paranoid makin menggerogoti pikirannya. Ia menghindari media sosial, menjauh dari berita kesuksesan orang lain. Tiap malam, bisikan makin keras. Dalam mimpi, arca batu Mangir muncul. Menyerahlah, serahkan dirimu. Kau lelah, bukan? Di tengah kelelahan mental itu, sebuah kabar datang. Dimas, putra sulungnya, kini pengusaha muda sukses, akan datang menjenguk. Ranu bimbang, melihat Dimas bisa memancing rasa iri yang halus. Tapi ia tak mungkin menghindar. Hari itu tiba, Dimas datang, membawa kabar gembira. Ayah, aku buka cabang baru. Omset bulan ini tembus 1 miliar rupiah. Aku ingin ayah ikut pegang sahamnya. Dimas tersenyum lebar. Di dada Ranu, perasaan mengaduk. Bangga, haru, tapi juga sedikit perasaan iri yang amat samar. Bukan iri, ini bangga. Aku bangga. Ia meyakinkan diri. Malamnya, Ranu ingin memindahkan batu. Namun tubuhnya lelah luar biasa. Di telinga, bisikan gelap. Sudah cukup, besok saja. Kau lelah. Tanpa sadar, ia tertidur. Pagi harinya, suara telepon membangunkannya. Suara mantan istrinya di seberang, menangis. Ranu, Dimas kecelakaan. Mobilnya terguling, dia sudah tiada. Dunia Ranu runtuh. Dengan tubuh gemetar, ia berlari ke bilik Mangir. Di sana 8 batu tersisa. Di mangkuk tembaga, kini ada 1 batu baru. Ranu berlutut, menangis. Maafkan aku, Dimas. Ini salah ayah. Ini semua karena Mangir. Sambil menggigil, ia memindahkan batu berikutnya, membaca mantra penawar. Dengan ini kuikat Mangir. Dengan ini kuhalau ikatan gelap. Ampuni aku, ampuni aku. Hari-hari setelah itu suram. Ia mengurung diri. 7 batu tersisa. Bisikan Mangir makin tajam. Kau lelah, serahkan saja dirimu. Jadilah batu ke-203. Namun di tengah keputusasaan, kata-kata Nyi Gandring terus terngiang. Mangir akan mematahkan mentalmu. Saat kau berkata aku tak tahan lagi, itulah saat dia menang. Jangan biarkan itu terjadi. Kini, Ranu memegang mantra pelepas erat-erat. Air mata terus mengalir. Aku tak takut jadi batu ke-203. Aku bertahan, karena aku tak ingin ada keluarga lain kehilangan anaknya lagi. Kutukan ini harus berakhir. Tapi waktu terus berjalan, dan batu-batu makin habis. Akhir ritual.
Ranu makin dekat ke ujung kutukan. Tinggal 7 batu. Setiap malam, bayangan Arca Mangir muncul. Serahkan dirimu. Kau sudah kehilangan segalanya. Tapi kini, Ranu punya satu tekad. Aku harus mengakhiri ini. Bukan untukku, tapi agar tak ada orang lain lagi. Tak ada ayah yang kehilangan. Anak seperti aku kehilangan Dimas. Beberapa malam sebelum ritual pelepas, Ranu menulis surat. Untuk siapapun yang membaca, aku, Ranu, memutus kutukan Mangir ini. Tak ada lagi darah yang boleh dibayar. Jangan biarkan siapapun tergoda untuk melanjutkan. Malam ritual tiba, 2 batu tersisa. Dengan daun lontar mantra pelepas, lilin, air bunga, dan kemenyan, ia memulai. Dengan ini aku lepaskan ikatan hitam. Hanya batu, bukan jiwa, yang menjadi gantinya. Bilik berguncang hebat. Bayangan Mangir muncul. Kau tak akan bebas. Namun Ranu bertahan. Mantra diulang. 2 batu membatu abu-abu. Mangkuk perunggu retak. Suara Mangir menghilang. Kutukan diputuskan. Beberapa hari kemudian, Ranu menjual seluruh aset. Ia sumbangkan semua. Membangun pesantren yatim piatu. Renovasi makam umum. Membantu panti jompo. Ia hanya menyisakan sedikit uang untuk hidup sederhana. Pesan moral jelas dalam benaknya. Tak ada harta yang sepadan dengan jiwa. Ranu kemudian menyegel rumah tua. Di bilik Mangir, ia pasang papan tebal. Jangan buka, jangan ulangi. Ia pindah ke kota di mana Dimas dimakamkan dan menjadi penjaga makam umum di sana. Di sana, ia jalani hidup sederhana. Setiap hari berdoa untuk Dimas dan menyesali perbuatannya sepanjang sisa hidupnya. Garis keturunan yang hilang. 2 tahun berlalu sejak Ranu meninggalkan rumah besar di Karangjati. Ia kini hidup sederhana di pinggiran kota, menutup rapat segala jejak masa lalu. Setiap malam, bayang-bayang Dimas, anak sulungnya yang menjadi tumbal Mangir, terus menghantui pikirannya. Sementara itu di kota lain, seorang gadis berusia 19 tahun, Reva, baru saja kehilangan ibunya. Di detik-detik terakhir, sang ibu berbisik, "Kalau kau ingin tahu siapa ayahmu, cari di laci tua rumah Tante Sari. Maafkan ibu, aku hanya ingin melindungimu." Beberapa hari kemudian, bersama Tante Sari, Reva membuka laci tua itu. Di dalamnya ada segelintir foto lama. Potret pria muda tersenyum di showroom mebel mewah. Potongan koran berjudul, Ranu Adiwangsa Sang Raja Mebel. Reva terdiam. "Ini, ayahku." Tante Sari mengangguk berat. "Ibumu dulu mencintainya. Tapi saat tahu ia sudah punya keluarga, ia memilih pergi. Denganmu dalam kandungan, kami tak ingin kau hidup dalam bayang-bayang gaib." Reva mengepalkan tangan. "Aku harus menemuinya." Awalnya Tante Sari menolak. Namun Reva gigih. Ia menelusuri internet, forum bisnis tua, berita-berita lama. Sampai ia menemukan. Pengusaha mebel Ranu Adiwangsa tiba-tiba menghilang 2 tahun lalu. Rumahnya di Karangjati kini kosong. Tak lama, Reva berhasil menghubungi seorang perangkat desa Karangjati. Pria tua itu berkata, rumah itu memang kosong. Enduk, tiba-tiba Pak Ranu memutuskan pergi dan meninggalkan rumah itu sekitar 2 tahun lalu. Dengan informasi itu, Reva berangkat mencari ayahnya di Karangjati. Di malam gelap, di bawah gerimis tipis, Reva tiba di gerbang besi berkarat itu. Ia mendorong pintu perlahan. Rumah itu sunyi. Bekas-bekas kemewahan kini ditelan debu. Di meja tamu, Reva menemukan secari kertas. "Kutukan Mangir kututup. Jangan pernah kau dekati bilik itu. Jangan biarkan Mangir menjerat darah dagingku lagi." "Ranu," Reva menggigil. "Apa maksud semua ini?" Di saat itulah, bisikan lirih terdengar di telinganya. "Kau ingin tahu siapa ayahmu sesungguhnya?" Langkahnya tergerak, seolah tanpa sadar, ia mengikuti bisikan itu. Tangga tua berdiri di bawah tapaknya, hingga ia tiba di balik rak gudang. Di sana pintu rahasia sedikit terbuka, seakan menantinya. Jantung Reva berdebar keras. "Jangan," batinnya berbisik, tapi rasa penasaran makin kuat. 1 langkah, 2 langkah. Ia turun ke bilik Mangir. Di tengah ruangan gelap itu, 2 mangkuk besar teronggok. Mangkuk perunggu hampir kosong. Mangkuk tembaga berisi banyak batu hitam. Di dinding, terukir aksara tua. "Jumlahmu adalah pengikat. Jangan biarkan habis." Tiba-tiba suara dalam benaknya membujuk. "Dengan 1 batu saja, kau bisa dapatkan segalanya, uang, kuasa, cinta ayahmu yang hilang. Cukup 1 batu saja." Reva menggigil, air matanya mengalir. "Ayah, apa ini kutukan yang kau maksud?" Tangannya perlahan terulur. Dan entah apa yang terjadi, semua jadi gelap dan Reva pun pingsan.